Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1146 sampai tahun 1150. Bab 1146. Bagaimana mungkin saya tidak bangun? Fendi Zanders tersenyum ringan, dan kemudian melanjutkan bertanya, apakah ada yang terjadi dalam beberapa hari terakhir? Tidak terjadi apa-apa, tapi banyak bos dan prajurit yang mendatangimu, mungkin karena mereka tahu bahwa kamu memiliki metode pemurnian pil latihan tubuh, jadi mereka ingin bekerja sama denganmu. Bisik Mina. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kalimat ini, dan kemudian berkata dengan lembut, saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, saya bahkan tidak bekerja sama dengan keluarga Wei dan Huaxiangu, jadi bagaimana saya bisa bekerja sama dengan mereka? Mimpi yang bodoh sekali. Ya, aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan mereka akan memberiku banyak keuntungan untuk bertemu denganmu, tapi aku menolak semuanya. Aku tahu kamu pasti tidak akan bertemu orang-orang ini. Kata Mina lembut. Apakah wanita itu Ye Tong masih di sana? Fendi Zanders bertanya. Masih di sana, aku sudah menangkapnya, dan dia dikunci di kamar sekarang. Mina mengangguk cepat. Tidak apa-apa. Jawab Fendi Zanders ringan. Dan Mina perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, tahukah kamu bahwa keluarga Mi kita telah banyak berubah akhir-akhir ini? Seberapa besar perubahannya? Fendi Zanders memandang Mina dan bertanya. Sekarang semua orang di keluarga Mi menganggapku sebagai wanitamu, jadi sikap mereka terhadapku telah banyak berubah. Mereka yang dulu meremehkanku sekarang sangat menghormatiku. Hati-hati, dan status orang tuaku di perusahaan adalah jauh lebih tinggi, dan sekarang ayahku adalah wakil presiden perusahaan, perubahan ini harus dilakukan olehmu. Kata Mina lembut. Bukankah itu bagus? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Itu bagus, tapi kita berdua tidak ada hubungannya sama sekali, aku merasa sedikit tidak nyaman seperti ini. Mina memandang Fendi Zanders di depannya, dia tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders tidak menyukainya sama sekali. Apa yang dilakukan Fendi Zanders padanya hanyalah karena simpati dan kasihan, jadi perasaan ini membuat Mina merasa sangat tidak nyaman. Kamu tidak perlu banyak berpikir. Selama aku tidak mengatakan apa-apa, mereka akan mengira kamu adalah kekasihku. Dengan cara ini, tidak ada yang berani memintamu melakukan apapun di masa depan. Sekarang kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau, kamu tidak perlu khawatir dengan apa yang dipikirkan orang lain. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, jika kamu menyukai seseorang di masa depan, kamu bisa menikah dengannya secara langsung, tanpa berdiskusi denganku. Mina menatap Fendi Zanders di depannya, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Faktanya, Mina sangat ingin memberitahu Fendi Zanders sekarang bahwa orang yang sangat dia sukai adalah Fendi Zanders, dan orang yang ingin dinikahinya juga adalah Fendi Zanders. Hanya saja Mina juga mengetahui bahwa orang yang disukai Fendi Zanders bukanlah dirinya sendiri, dan dia sama sekali tidak layak untuk Fendi Zanders. Aku mungkin tidak akan pernah jatuh cinta dengan pria lain seumur hidupku. Mina tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, dan kemudian melihat Fendi Zanders tidak berbicara. Saat ini, dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin aku diskusikan denganmu. Fendi Zanders menatap Mina, dan berkata dengan lembut kepada Mina. Ketika Mina mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, apa yang ingin kamu katakan padaku? Benar, saya ingin Anda menjadi manajer umum grup keluarga Mi, dan membiarkan Anda membantu saya mengelola keluarga Mi di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Apa? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, mata Mina langsung melebar, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Kubilang biarkan kamu menjadi manajer umum grup Mi. Fendi Zanders mengulangi satu kalimat dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, kali ini keluarga Mi merancang untuk menjebak saya. Meskipun saya tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka, saya tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Saya akan bersiap untuk mengadakan pertemuan nanti. Pada saat itu, saya akan membiarkan Anda menjadi manajer umum grup keluarga Mi, dan Anda akan menjadi kepala keluarga Mi di masa depan. Lagi pula, hanya Anda dan saya yang dapat mempercayai seluruh keluarga Mi. Tapi saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan. Saya belum pernah mengelola perusahaan sebelumnya, dan apakah keluarga Mi akan setuju? Mina bertanya dengan prihatin. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Keluarga Mi pasti tidak akan keberatan. Sedangkan untuk mengelola perusahaan, aku akan mencari seseorang untuk membantumu, sehingga kamu bisa belajar bagaimana menangani perusahaan secepatnya. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Tapi, Mina menatap Fendi Zanders dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Tidak ada yang salah dengan itu, aku yakin kamu bisa melakukannya dengan baik. Melihat Mina masih ragu-ragu, Fendi Zanders berkata dengan nada tegas. Dan Mina memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengangguk ringan, dan berkata dengan suara rendah, oke, karena kamu percaya padaku, maka aku bersedia mencobanya. Kebaikan.
Fendi Zanders setuju, dan kemudian melanjutkan, pergi dan panggil semua orang di keluarga Mi sekarang, dan saya akan memberitahu mereka tentang ini. Oke. Mina mengangguk, lalu bangkit dan pergi. Gadis kecil ini sepertinya mempunyai perasaan yang tidak biasa padamu. Tepat ketika Mina pergi, Kinlan berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Kinlan, dia menoleh dan menatap Kinlan, dan berkata tanpa daya, tentu saja saya tahu perasaannya terhadap saya, tetapi saya hanya memiliki satu orang di hati saya sekarang, dan saya tidak memilikinya. Memikirkan wanita lain, jadi aku hanya bisa berharap dia bisa melupakanku lebih cepat. Sangat mudah untuk melupakan seseorang. Kinlan meletakkan pipinya di tangannya dan mendesah pelan. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Kinlan, dan kemudian bertanya sambil tersenyum, saya mendengar apa yang Anda katakan, sepertinya Anda memiliki seseorang yang tidak dapat Anda lupakan. Aku tidak punya siapapun yang tidak bisa aku lupakan. Aku hanya menonton acara TV. Aku tahu bahwa wanita yang jatuh cinta sulit melupakan seseorang. Kata Kinlan ringan. Hehe. Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Setengah jam kemudian, semua orang di keluarga Mi berkumpul di ruang tamu istana. Tapi yang tidak disangka Fendi Zanders adalah Mi Tianlin juga datang. Fendi Zanders memandang Mi Tianlin dengan ringan dan tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, dia tidak ingin membuang waktu dengan orang seperti ini. Apakah semuanya ada di sini? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Mina, dan bertanya dengan lembut pada Mina. Semuanya sudah berakhir. Mina buru-buru menjawab Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders mengangguk, lalu memandang orang-orang di keluarga Mi tanpa ekspresi, dan berkata dengan lembut, karena semua orang ada di sini, izinkan saya berbicara dengan Anda tentang kompensasi. Bab 1147. Setelah semua orang di keluarga Mi mendengar perkataan Fendi Zanders, mereka langsung mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders. Mereka tahu bahwa Fendi Zanders berencana melunasi rekening setelah musim gugur. Tuan Zanders, keluarga Mi kami melakukan kesalahan dalam masalah ini. Minta saja kompensasi apapun yang Anda inginkan. Selama keluarga Mi kami bisa melakukannya, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Mi Antai adalah orang yang cerdas, dia tahu bahwa Fendi Zanders tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Jadi cara terbaik sekarang adalah memberi Fendi Zanders sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah Mi Anmin meninggal, keluarga Mi saat ini mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan Fendi Zanders. Jadi, apapun kondisi yang diajukan Fendi Zanders, keluarga Mi hanya bisa memilih untuk setuju. Oke, karena kamu sudah mengatakan itu, maka aku tidak akan berputar-putar denganmu. Kompensasi yang aku inginkan sangat sederhana. Mulai sekarang, kamu keluarga Mi dan grup Mi akan memberiku 50% saham sebagai ini kompensasiku, apakah kamu punya pendapat? Fendi Zanders bertanya dengan sangat tenang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang di keluarga Mi terkejut. Beberapa orang memasang ekspresi sangat marah di wajah mereka, sementara beberapa orang menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. 50% sahamnya. Mi Tianlin mencibir, lalu berteriak keras, Fendi Zanders, apakah kamu gila? Mengapa keluarga Mi kami harus memberimu 50% sahamnya? Hanya karena kalian masih bisa duduk di sini dan mendengarkanku, tapi Mian Min dan Mian Fu tidak bisa mendengarku. Fendi Zanders menjawab langsung. Mi Tianlin langsung tercengang ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan menatap Fendi Zanders dengan ekspresi marah yang luar biasa, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, Kinlan, iblis perempuan, berada di sisi Fendi Zanders saat ini. Jika dia membuat Kinlan cemas, dia mungkin akan langsung membunuhnya. Bagaimana? Menurutmu 50% sahamnya oke? Melihat Mi Tianlin terdiam, Fendi Zanders terus bertanya pada keluarga Mi. Tuan Zanders, 50% sahamnya agak banyak. Pada saat ini, seorang pria parubaya mengerutkan kening dan berbicara perlahan. Kalau begitu 60%. Fendi Zanders berkata setelah berpikir sejenak. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang mengangkat kepala untuk melihat posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat putus asa di wajah mereka. Karena mereka belum pernah melihat orang yang mendominasi seperti Fendi Zanders, mereka tidak bermaksud membahasnya. Saya pikir Anda mungkin belum mengetahui situasinya. Anda tidak memenuhi syarat untuk berdiskusi dengan saya sekarang. Mi Anmin sudah meninggal, dan Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi. Apakah Anda jelas? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Dan Mi Antai menghela nafas dalam-dalam, dia mengerti bahwa perkataan Fendi Zanders masih sangat masuk akal, dan sekarang keluarga Mi benar-benar tidak punya hak untuk menegosiasikan persyaratan dengan Fendi Zanders. Tuan Zanders, kami menyetujui 50% sahamnya. Mi Antai memandang Fendi Zanders dan berkata. Sekarang sudah terlambat, yang baru saya katakan adalah 60%. Fendi Zanders langsung menyelam Mi Antai. Mi Tianlin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Dan Mi Antai ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum tak berdaya, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, baiklah,
Tuan Sanders, jika Anda mengatakan 60%, maka itu adalah 60%, tetapi saya punya permintaan. Permintaan apa? Katakan saja. Fendi Sanders menjawab dengan ringan. Tuan Sanders, pemilik keluarga Mikami sudah meninggal sekarang, dan keluarga Mikami telah menyinggung banyak musuh sebelumnya, jadi sekarang pasti ada banyak orang yang memikirkan keluarga Mikami. Jika kami memberikan bagian ini kepada Anda bisakah Anda menjamin keselamatan keluarga Mi kita? Mi Antai memandang Fendi Sanders dan bertanya. Jangan khawatir tentang ini. Bagaimanapun, kepentingan keluarga Mi juga adalah kepentinganku, jadi aku akan melindungi keselamatanmu. Selama aku, Fendi Sanders, ada di sana, tidak ada yang berani menyentuh keluarga Mimu. Fendi Sanders memandang Mi Antai dan berkata dengan lembut. Itu bagus, itu bagus. Ketika Mi Antai mendengar kata-kata Fendi Sanders, ekspresi wajahnya tampak sangat mereda, dan dia mengangguk dengan cepat. Lagi pula, mengambil 60% saham sekarang adalah hal yang bagus untuk ditukar dengan kedamaian keluarga Mi di masa depan. Lagi pula, jika keluarga Mi tidak menemukan pendukung baru, maka begitu banyak aset keluarga Mi pasti akan dianeksasi oleh keluarga besar di kota Tianan dalam waktu singkat. Saat itu, keadaan keluarga Mi pasti akan sangat menyedihkan. Oke, karena kamu sudah menyetujui masalah ini, maka aku akan memberitahumu tentang masalah kedua. Kata Fendi Sanders perlahan. Tuan Sanders, tolong beritahu saya. Kata Mi Antai buru-buru. Sebenarnya hal kedua juga sangat sederhana. Saya akan menyerahkan seluruh 60% saham saya kepada Mina, jadi mulai sekarang, Mina adalah ketua grup Mi Anda dan juga pemilik keluarga Mi Anda. Kamu punya pendapat tentang ini? Fendi Sanders berkata dengan ringan. Saya tidak setuju. Mi Tianlin memandang Fendi Sanders dengan ekspresi sangat bersemangat dan berteriak. Bagaimanapun, yang paling dipedulikan Mi Tianlin saat ini adalah posisi patriark keluarga Mi. Dia awalnya mengira begitu Mi Anmin meninggal, dia akan segera menjadi patriark keluarga Mi. Lagi pula, keluarga Mi saat ini tidak memiliki pemimpin, dan Mi Antai sama sekali tidak peduli dengan urusan bisnis. Sekarang adalah kesempatan terbaik bagi Mi Tianlin. Namun Mi Tianlin tidak pernah membayangkan bahwa Fendi Sanders sebenarnya berencana menjadikan Mina sebagai kepala keluarga Mi, dan dia pasti tidak akan setuju saat ini. Tidakkah kamu setuju bahwa ini berguna? Fendi Sanders memandang Mi Tianlin dengan ringan, dan bertanya dengan tenang. Dan Mi Tianlin tercengang saat mendengar kata-kata Fendi Sanders, dan menatap Fendi Sanders tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang keluarga Mimu memiliki 60% saham di tanganku, jadi aku membiarkan Mina menjadi pemilik keluarga Mi. Aku tidak membicarakan masalah ini denganmu, tapi untuk memberitahumu, mengerti? Fendi Sanders memandang orang-orang di keluarga Mi dan berkata tanpa ekspresi. Kita tahu. Faktanya, semua orang di keluarga Mi sama sekali tidak peduli siapa kepala keluarga. Mereka juga tahu tentang hubungan antara Mina dan Fendi Sanders, jadi mereka agak siap dengan berita tersebut. Hanya Mi Tianlin yang memiliki ekspresi kegembiraan yang tidak normal di wajahnya, dan berteriak dengan keras, Mina, dia tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik. Mina memandang Mi Tianlin dengan ekspresi gugup di wajahnya. Bagaimana jika saya tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan dengan baik? Bahkan jika dia kehilangan seluruh grup Mi, saya tidak peduli. Tapi saat ini, Fendi Sanders tiba-tiba berbicara. Setelah Mina mendengar kalimat ini, dia masih sangat terharu. Kamu. Setelah Mi Tianlin mendengar kata-kata Fendi Sanders, dia langsung terdiam. Bab 1148. Dan, aku yakin Mina memiliki kemampuan ini. Fendi Sanders menekankan lagi, dan kemudian melanjutkan, oke, saya sudah menyelesaikan urusan saya sekarang, biarkan Mina berbicara tentang pengaturan personel grup Mi Anda. Setelah mengatakan ini, Fendi Sanders berinisiatif untuk bangun dan memberi jalan. Setelah Mina ragu-ragu sejenak, dia langsung berjalan ke tengah meja dan mulai mengumumkan perpindahan personel. Meski benar Mina tidak tahu cara mengelola perusahaan, Mina tetap mengenal baik orang-orang di keluarga Mi. Dia tahu siapa yang bisa dan tidak bisa dimanfaatkan lebih baik dari orang lain. Fendi Sanders tidak terlalu peduli dengan hal berikutnya, jadi dia membawa Qin Lan keluar dari ruang tamu. Setelah keluar dari ruang tamu, Qin Lan menoleh untuk melihat Fendi Sanders, dan berkata dengan lembut, oke, misi saya selesai, bolehkah saya kembali sekarang? Saya berencana pergi ke lembah Huaxian untuk mencari beberapa bahan obat. Jika tidak ada pekerjaan, ikuti saja saya ke sana. Fendi Sanders berkata pada Qin Lan sambil tersenyum. Siapa yang tahu kapan kamu bisa menemukan lembah peribunga, aku sedang tidak mood menemanimu mencari bahan obat, aku sudah terlalu lama pergi, aku khawatir sekolah tidak akan bisa. Untuk menjelaskan, kata Qin Lan ringan. Kalau kamu tidak mau pergi, kamu tidak mau pergi. Sekolah apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika kamu tidak masuk kelas selama setengah tahun, kepala sekolah tidak akan berani melakukan apapun padamu. Fendi Sanders berkata sedikit tanpa berkata-kata. Aku hanya khawatir murid-muridku merindukanku. Jawab Qin Lan dengan sangat narsis, lalu mengeluarkan botol porselen dari pakaiannya, dan berkata dengan lembut, ini adalah pil naki yang diberikan Tuan Ye kepadamu, ada 3 secara total, kamu harus menggunakannya dengan hemat. Mengapa orang tua ini begitu pelit? Setiap kali dia memberiku beberapa pil, tidak bisakah dia memberiku lebih banyak?
Fendi Zanders mengambil botol porselen itu tanpa berkata-kata. Memurnikan pil naki tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Bahkan Tuan Ye hanya bisa memurnikan 3 pil setiap kali, dan itu memakan waktu lebih dari setengah bulan. Berapa banyak orang yang bermimpi mendapatkannya? Kamu memakannya sekarang seperti makan gula, kamu bisa puas. Qin Lan berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat tidak berdaya. Apakah benda ini sangat berharga? Fendi Zanders bertanya pada Qin Lan dengan heran. Bagaimana menurutmu? Qin Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, dan kemudian melanjutkan, kamu tahu, pil pelatihan tubuh sudah bisa membuat para pejuang itu menjadi begitu gila, dan nilai dari pil penerima Ki adalah 100 kali lipat dari pil pelatihan tubuh, pikirkanlah sendiri. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, dia sangat terkejut. Dia benar-benar tidak tahu bahwa pil naki sangat berharga sebelumnya. Oke, ini sudah larut, aku harus kembali juga. Qin Lan melambai ringan ke arah Fendi Zanders, lalu berbalik dan berjalan keluar istana. Melihat punggung Qin Lan, Fendi Zanders tidak bisa menahan keraguan sejenak, dan kemudian dengan lembut berteriak terima kasih untuk masalah ini. Setelah Qin Lan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan ekspresi terkejut, saya tidak berharap kamu mengucapkan terima kasih. Fendi Zanders memandang Qin Lan dan tersenyum, tapi tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Qin Lan menghilang dari pandangan Fendi Zanders. Sementara Fendi Zanders berdiri di depan pintu ruang tamu dan menunggu beberapa saat, Mina akhirnya menyelesaikan pertemuan dengan keluarga Mi dan berjalan keluar ruang tamu sendirian. Bagaimana? Apakah orang-orang ini bekerja sama? Fendi Zanders bertanya pada Mina dengan lembut. Mereka pasti risih, tapi kebanyakan dari mereka masih menerima saya sebagai ketua. Ada yang tidak mau bekerja sama. Saya akan beri waktu kepada orang-orang ini. Tanda seru petik 2. Mina berkata pada Fendi Zanders dengan tegas. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk, lalu melanjutkan, setelah beberapa saat, saya akan meminta Fang Zihua untuk mencari asisten, dan kemudian biarkan dia membawa Anda untuk membiasakan diri dengan cara mengelola perusahaan sesegera mungkin. Bagus. Mina setuju. Oke, aku sudah cukup banyak mengurus banyak hal di sini, bawa aku menemui Ye Tong. Fendi Zanders berkata dengan lembut pada Mina. Bagus. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Mina buru-buru mengambil inisiatif untuk memimpin Fendi Zanders. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders mengikuti Mina ke pintu kamar di mana 2 pengawal berdiri di depan pintu. Buka pintunya. Mina berkata pada pengawal itu. Baik, Nona Mi. Pengawal itu setuju dan langsung membuka pintu. Fendi Zanders masuk ke kamar, sementara Ye Tong sedang duduk di depan meja sambil membaca buku. Setelah Ye Tong melihat Fendi Zanders, dia meletakkan buku itu di tangannya, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi marah, Fendi Zanders, kamu ingin orang-orang ini mengurungku di ruangan ini untuk apa? Dulu ketika Shen Li dan yang lainnya menyerangku, kamu seharusnya ikut serta, kan? Fendi Zanders bertanya pada Ye Tong dengan lembut. Ye Tong memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa, jelas menyetujui masalah ini. Sebenarnya aku bisa membunuhmu hanya karena masalah ini, tapi aku tidak membunuhmu. Tahukah kamu kenapa? Fendi Zanders berkata dengan lembut. Mengapa? Ye Tong bertanya sedikit bingung. Karena kamu masih berguna. Berhasil. Ye Tong terdiam sesaat, lalu tanpa sadar bangkit dan bertanya pada Fendi Zanders, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak perlu terlalu gugup, aku tidak tertarik padamu, aku hanya ingin kamu membawaku ke lembah Huaxian, karena kamu lembah Huaxian memiliki bahan obat yang aku butuhkan. Fendi Zanders berkata pada Ye Tong tanpa ekspresi. Apakah kamu berencana pergi ke lembah Huaxian kami untuk mengambil bahan obat? Ye Tong segera menyadari apa yang sedang terjadi. Benar. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Fendi Zanders, kamu sombong sekali. Menurutmu di mana lembah Huaxian kita berada? Kekuatan pemilik lembah Huaxian kita sama sekali tidak lebih lemah dari Mian Min. Kamu akan mati di masa lalu. Ye Tong berteriak dengan mata berair besar. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini, yang perlu kamu lakukan sekarang hanyalah membawaku ke lembah Huaxian. Kata Fendi Zanders dengan tenang. Hehe. Ye Tong mencibir ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu berkata dengan suara rendah, maaf, kami memiliki peraturan di lembah Huaxian bahwa kami tidak diperbolehkan membawa orang luar ke lembah Huaxian, jadi sebaiknya kamu hentikan ide ini. Bunuh aku, dan aku tidak akan membawamu ke sana. Bunuh kamu. Fendi Zanders memandang Ye Tong dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, Ye Tong, kamu sangat cantik, sayang sekali jika aku membunuhmu, sekarang aku punya 100 cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, percaya atau bukan. Ye Tong tiba-tiba berdiri setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi gugup, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan, kamu tahu di dalam hatimu, jika kamu tidak melakukannya. Jika kamu tidak membawaku ke lembah Huaxian, maka jangan salahkan aku karena selingkuh darimu. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Bab 1149. Ye Tong tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders bahkan berani membunuh orang seperti Mian Min.
maka sangat mungkin dia ingin melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada binatang buas terhadap dirinya sendiri. Jadi setelah ragu-ragu selama 2 detik, Ye Tong berkata dengan suara rendah, Fendi Sanders, saya menyarankan Anda lebih baik tidak pergi ke lembah Huaxian. Mengapa begitu banyak omong kosong, apakah kamu yang memimpin atau tidak? Fendi Sanders bertanya dengan ringan. Jika kamu bersikeras untuk pergi, aku bisa menunjukkan jalannya kepadamu, tetapi kamu akan mati dengan sangat buruk. Ye Tong memandang Fendi Sanders dan berkata tanpa daya. Oke, ayo pergi sekarang. Fendi Sanders berkata dengan lembut. Pergi sekarang. Apakah kamu tidak tinggal bersama kekasih kecilmu beberapa hari lagi? Ye Tong tahu bahwa Fendi Sanders seharusnya baru saja bangun, tetapi dia tidak menyangka Fendi Sanders ingin pergi secepat itu. Jika menurut keadaan normal, Fendi Sanders baru saja memperoleh 60% saham keluarga Mi, maka Fendi Sanders harus tinggal di keluarga Mi beberapa hari lagi dan menikmatinya. Tapi Ye Tong tidak pernah menyangka Fendi Sanders akan pergi secepat itu. Bahkan keluarga Mi pun merasa agak sulit dipercaya. Namun kenyataannya, orang-orang ini tidak tahu bahwa Fendi Sanders sama sekali tidak mempedulikan hal ini, dan dia sedang tidak mood untuk menikmatinya sekarang. Yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah bergegas mencari bahan obat, lalu menyembuhkan penyakit Cleo Fei Lin. Fendi Sanders dan Ye Tong langsung meninggalkan rumah Mi, lalu tiba di bandara di kota Tianan. Setelah tiba di bandara, Ye Tong menoleh untuk melihat Fendi Sanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Sanders, di mana wanita yang menyelamatkanmu? Sudah berangkat. Jawab Fendi Sanders ringan. Hilang. Setelah Ye Tong mendengar kata-kata Fendi Sanders, sedikit keterkejutan muncul di matanya, dan kemudian dia berkata dengan nada bingung, apakah kamu berencana pergi ke lembah Huaxian sendirian? Ya. Fendi Sanders sedikit mengangguk. Apakah kamu gila? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa wanita itu mungkin bukan lawan dari penguasa lembah-lembah Huaxian kami. Sekarang Anda masih berencana untuk pergi ke sana sendirian. Bahkan jika Anda meminum pil naki, Anda bukanlah lawan kami. Apa-apa bedanya kamu pergi ke sana sekarang dan mengiring dirimu sendiri ke kematianmu? Ye Tong menatap Fendi Sanders dengan mata berair besar. Fendi Sanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Ye Tong, dan kemudian berkata dengan lembut, haruskah hal ini tidak ada hubungannya denganmu? Jika aku mati, kamu pasti sangat bahagia. Ada. Tatapan aneh di mata Ye Tong, lalu dia mencibir mulutnya dan berkata, ya, apakah kamu mati atau tidak ada hubungannya denganku, lebih baik kamu mati. Hehe. Fendi Sanders tersenyum dan, tidak jangan katakan apapun. Dan Ye Tong ragu-ragu sejenak, lalu memandang Fendi Sanders dan melanjutkan, ngomong-ngomong, Fendi Sanders, tahukah kamu berapa banyak uang yang dimiliki keluarga Mi? Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk memeras banyak uang? Sungguh sulit bagimu untuk pergi sekarang. Sayang sekali. Aku sudah mengambil 60% saham Mijia. Fendi Sanders menjawab. Tetapi kamu memberikan semua saham itu kepada kekasihmu, dan kamu tidak mendapatkan apapun, oke? Ye Tong berkata dengan lembut. Aku tidak kekurangan uang, dan aku juga tidak tertarik pada uang. Fendi Sanders menjelaskan dengan hampa. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang berkata bahwa mereka tidak tertarik pada uang. Ye Tong tersenyum tak berdaya. Fendi Sanders menoleh untuk melihat ke arah Ye Tong, dan kemudian berkata dengan lembut, ketika kamu benar-benar kaya, kamu akan menemukan bahwa uang adalah hal yang paling tidak berguna di dunia ini, dan ada banyak hal yang uang tidak bisa menyelesaikannya. Itu benar. Ye Tong mengangguk ringan, lalu melanjutkan, bahkan jika kamu kaya sekarang, kamu tidak dapat membeli bahan obat yang kamu butuhkan. Ngomong-ngomong, kenapa apakah kamu mencari bahan obat ini? Menyelamatkan orang. Fendi Sanders berkata dengan ringan. Menyelamatkan seseorang. Ye Tong terus bertanya. Tapi Fendi Sanders ragu-ragu sejenak, dan baru saja hendak berbicara. Tetapi saat ini, ponsel Fendi Sanders tiba-tiba berdering. Fendi Sanders melihat ponselnya dan mendapati bahwa yang menelepon adalah Cleo Fei Lin. Halo. Fendi Sanders menjawab telepon. Fendi Sanders, kenapa kamu menjawab telepon? Aku meneleponmu beberapa hari ini, kenapa kamu selalu mematikan teleponmu? Cleo Fei Lin bertanya dengan marah. Saya kehilangan ponsel saya beberapa hari yang lalu, jadi saya belum menerima panggilan Anda, dan saya baru menemukannya hari ini. Fendi Sanders buru-buru berbohong. Setelah Ye Tong mendengar kata-kata Fendi Sanders, dia tidak bisa menahan bibirnya sedikit, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya. Jadi ini ya. Cleo Fei Lin mempercayai pernyataan Fendi Sanders, dan kemudian melanjutkan, bagaimana kabarmu? Kapan kamu berencana untuk kembali? Saya mengalami sedikit masalah di sini untuk saat ini, dan akan memakan waktu lama sebelum masalah tersebut dapat diselesaikan. Saya akan kembali setelah masalah di sini terselesaikan. Kata Fendi Sanders lembut. Baiklah. Cleo Fei Lin menyetujuinya seolah merasa sedikit kecewa. Bagaimana kabarmu di sana? Fendi Sanders bertanya. Semuanya baik-baik saja di sini. Kata Cleo Fei Lin lembut. Apakah kepalamu masih sakit? Fendi Sanders terus bertanya. Sepertinya aku tidak sakit selama beberapa hari terakhir ini. Kata Cleo Fei Lin setelah ragu-ragu sejenak. Itu bagus.
Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa karena dia tidak berada di sisi Cleo Feilin sekarang, Cleo Feilin tidak akan sakit. Jadi dokter benar, dia menjadi seperti ini karena dia. Setelah Fendi Zanders mengobrol singkat dengan Cleo Feilin, dia menutup telepon. Ye Tong menoleh untuk melihat Fendi Zanders, lalu bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, siapa yang baru saja kamu telepon? Tunanganku. Jawab Fendi Zanders. Oh. Ye Tong tertegun sejenak, lalu melanjutkan, kamu harus mengumpulkan bahan obat ini untuk tunanganmu, kan? Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk. Lalu ada apa dengan tunanganmu? Ye Tong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan Fendi Zanders sedang ada waktu luang saat ini, jadi dia memberitahu Ye Tong tentang situasi Cleo Feilin. Setelah Ye Tong mendengar tentang Cleo Feilin, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Fendi Zanders juga sangat menyedihkan. Selain itu, Fendi Zanders hanya ingin menyelamatkan tunangannya, tetapi orang-orang dari keluarga Mi dan keluarga Wei di lembah Huaxian berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan metode pemurnian pil latihan tubuh dari Fendi Zanders. Memikirkannya sekarang, Ye Tong merasa apa yang dia lakukan saat itu terlalu berlebihan. Dan Fendi Zanders tidak terus mengatakan apa-apa lagi kepada Ye Tong, tapi menutup matanya dan beristirahat. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders dan Ye Tong naik pesawat dan terbang langsung menuju kota Beishan tempat lembah Huaxian berada. Setelah naik pesawat, Fendi Zanders sangat kelelahan hingga dia memejamkan mata dan beristirahat. Dan Ye Tong tidak berpikir untuk melarikan diri, dan duduk diam di samping Fendi Zanders sepanjang waktu. Hampir 3 jam kemudian, Fendi Zanders dan Ye Tong tiba di kota Beishan. Bab 1150. Menurut pemahaman Fendi Zanders, lembah Huaxian sebenarnya tersembunyi di pegunungan dalam di sekitar kota Beishan. Hanya saja terdapat banyak sekali gunung di sekitar kota Beishan sehingga tidak ada yang mengetahui berapa jumlah gunung tersebut. Oleh karena itu, jika tidak ada orang dari lembah Huaxian yang memimpin, mustahil bagi Fendi Zanders untuk menemukan lembah Huaxian. Dan sebagian penduduk kota Beishan mengetahui perkiraan lokasi lembah Huaxian, namun mereka tidak mengetahui lokasi pastinya. Ini juga alasan mengapa Fendi Zanders meminta Ye Tong untuk membimbingnya. Bagaimanapun, Ye Tong dapat secara akurat menemukan lembah peribunga, yang dapat menghemat banyak waktu Fendi Zanders. Setelah meninggalkan bandara, Fendi Zanders menoleh untuk melihat Ye Tong, dan kemudian bertanya dengan lembut, seberapa jauh kita berdua dari lembah Huaxian sekarang? Jaraknya masih jauh. Kita berdua harus melewati kota Beishan dulu, lalu pergi ke kota kabupaten kecil, lalu menemukan pintu masuk hutan pegunungan di dekat kota kabupaten kecil. Kita mungkin harus berjalan kaki selama 2 atau 3 jam. Berhari-hari untuk menemukannya setelah tiba di hutan pegunungan. Lembah peribunga. Ye Tong mengarahkan pada Fendi Zanders dengan lembut. Sejauh ini. Fendi Zanders berkata dengan ekspresi terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tong. Benar, menurutmu lembah peribunga kami begitu mudah ditemukan? Ye Tong berkata tanpa daya. Kalau begitu, butuh waktu lama sekali setiap kali kamu keluar. Fendi Zanders memandang Ye Tong dan terus bertanya. Tentu saja, jadi dalam keadaan normal, orang-orang dari lembah peribunga kita tidak akan keluar, itulah sebabnya hanya sedikit orang yang mengetahui lokasi sebenarnya dari lembah peribunga kita. Ye Tong mengangguk dan berkata. Oke, karena lembah Huaxian sangat jauh, ayo cepat. Kata Fendi Zanders lembut. Ayo cepat. Setelah Ye Tong mendengar kata-kata Fendi Zanders, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia mengerutkan kening dan berkata, saudaraku, ini sudah jam 10 malam, dan tidak ada mobil selarut ini, bagaimana bisa keduanya dari kita terburu-buru? Dan aku juga sedikit lelah, aku akan istirahat sekarang. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, dan ternyata hari sudah sangat larut. Dia baik-baik saja, tapi jika Ye Tong habis, itu tidak layak. Jadi Fendi Zanders mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, ayo cari hotel untuk istirahat sebentar. Hampir sama. Saat aku istirahat, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Ye Tong melirik Fendi Zanders sambil tersenyum, lalu mengajak Fendi Zanders mencari hotel di dekat bandara. Setelah memasuki hotel, Fendi Zanders langsung memilih untuk beristirahat demi menjaga kekuatan fisiknya. Tapi Ye Tong di kamar sebelah bisa saja memanfaatkan kesempatan ini untuk membuang Fendi Zanders. Tapi setelah Ye Tong memikirkannya lama, dia merasa Fendi Zanders sebenarnya sangat menyedihkan, dan Fendi Zanders sangat membutuhkan bahan obat itu. Jadi pada akhirnya Ye Tong tidak memilih untuk melarikan diri, melainkan berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Keesokan harinya, Fendi Zanders dan Ye Tong bangun pagi-pagi. Fendi Zanders tahu bahwa jika dia ingin menemukan lembah Huaxian, dia harus pergi ke kota kecil terlebih dahulu, karena pegunungan tempat lembah Huaxian berada dekat dengan kota itu. Namun jika mereka pergi ke kota dari lokasi mereka saat ini, mereka perlu berganti beberapa kereta. Jadi untuk menghemat waktu, Fendi Zanders meminta manajer hotel untuk menyewa mobil untuk dirinya sendiri. Belakangan, Fendi Zanders menganggap bahwa dia tidak terlalu paham dengan jalan di sini, jadi dia meminta manajer untuk mencarikannya sopir. Karena Fendi Zanders sendiri sangat kaya, jadi apakah itu mobil atau supir, dia mencari yang terbaik. Setelah semua hal ini diatur, Fendi Zanders dan Ye Tong langsung masuk ke mobil.
Pengemudi sangat paham dengan kondisi jalan di kota Beishan. Setelah mengetahui kemana Fendi Zanders dan Ye Tong ingin pergi, dia membawa Fendi Zanders langsung ke jalan tol. Setelah sampai di jalan raya, Fendi Zanders terus beristirahat dengan mata tertutup. Setelah Ye Tong ragu-ragu sejenak, dia menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, Fendi Zanders, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Fendi Zanders membeku sejenak dan bertanya dengan lembut. Seperti ini, menurutku kamu sebenarnya cukup menyedihkan, dan kali ini kami Huaxiangmu melakukan sesuatu padamu, itu adalah kesalahan kami dulu, jadi aku memutuskan untuk membantumu sekali. Ye Tong memandang Fendi Zanders dan berkata dengan lembut. Bantu aku sekali. Setelah mendengar kata-kata Ye Tong, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kamu akan membantuku? Baiklah, setelah kita berdua sampai di lembah peri bunga, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Aku akan mencari pemilik lembah dan menjelaskannya dengan hati-hati, lalu membujuk pemilik lembah untuk memberimu bahan obat yang kamu butuhkan. Titik. Tentu saja, pemilik lembah juga dapat mengajukan beberapa syarat. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memohon kepada Anda, menurut Anda ini tidak apa-apa. Ye Tong berkata dengan lembut. Tidak perlu memohon. Jika kamu dari lembah Huaxian berakal sehat, kamu bisa memberiku bahan obatnya secara langsung. Tentu saja itu yang terbaik. Jika dia tidak memberikannya kepadaku, maka aku hanya bisa mengambilnya. Fendi Zanders berkata dengan tenang. Apakah kamu gila? Tahukah kamu bahwa kekuatan master lembah kita lebih tinggi daripada prajurit peringkat Suan? Sekarang wanita itu tidak ada di sisimu, jika kamu melakukan sesuatu, kamu hanya akan mati. Ye Tong berteriak pada Fendi Zanders tanpa daya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini, aku punya caraku sendiri. Kata Fendi Zanders ringan. Kamu. Setelah Ye Tong melihat sikap Fendi Zanders, dia terdiam dalam sekejap, dan menoleh untuk melihat pemandangan di luar jendela, tidak ingin terus berbicara dengan Fendi Zanders. Karena di mata Ye Tong, orang seperti Fendi Zanders tidak masuk akal. Meskipun kesombongan Fendi Zanders membuat Ye Tong tidak bisa berkata-kata, tetapi ketika dia memikirkan kemajuan Fendi Zanders, itu ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Lagi pula, jika bukan karena kerja sama mereka antara Huaxiangmu dan keluarga Mi, hal ini tidak akan terjadi nanti. Jadi setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Ye Tong menoleh ke Fendi Zanders dan berkata dengan lembut, Fendi Zanders, izinkan saya memperkenalkan situasi lembah peri bunga kami kepada Anda. Fendi Zanders menatap Ye Tong dengan ringan, lalu berkata tanpa ekspresi, mengapa kamu begitu baik? Kenapa kamu sangat tidak berterima kasih? Ye Tong terdiam dalam sekejap, lalu mencibir mulutnya dan berkata, saya akui bahwa saya menggunakan cara tidak senonoh untuk mendapatkan pil pelatihan tubuh dari Anda sebelumnya, tetapi saya tidak bermaksud membunuh Anda, saya hanya ingin untuk mendapatkan pil pelatihan tubuh. Sekarang saya tahu bahwa Anda memerlukan bahan obat ini untuk menyelamatkan tunangan Anda. Saya ingin memberi Anda bantuan yang bisa saya berikan. Jika Anda benar-benar tidak membutuhkan bantuan ini, perlakukan saya seperti sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Mengatakan itu, hehe. Fendi Zanders memandang Ye Tong dengan senyum tipis, lalu berkata tanpa ekspresi, maksudmu, kamu sudah menemukan hati nuranimu sekarang. Apa yang aku temukan? Aku sudah memiliki hati nurani, tidak seperti anjingmu yang menggigit Lu Dongbin. Ye Tong memandang Fendi Zanders dan berteriak dengan sangat tidak yakin.